Kakak, Kamandanu, pasti Tanca yang memberitahu kepada kakak. Dewata yang memberitahuku, Mesin. Masih jauh, Tanca. Sebentar lagi, lembunya terlalu lambat. Kalau naik kuda, sudah lama kita sampai. Sabar, Panji. Yang penting kita bisa sampai dengan selamat. Rawedeng dan anak buahnya. Jangan-jangan dia sudah berhasil membunuh Nini Mesin. Hentikan, Tanca. Akan kubunuh dia. Tidak usah, Gusti. Tuan Kamandanu pasti sudah mengalahkan mereka. Apa Gusti tidak yakin pada kehebatan Tuan Kamandanu maupun kakak Mesin? Benar juga omongan si Tanca. Saya tidak yakin Rawedeng bisa bertahan dalam 2 jurus menghadapi Kamandanu maupun Mesin. Apa tidak lebih baik Kakang menceritakan apa adanya kepada Gusti Prabu? Diam kamu, Nyai. Jangan buat persoalan tambah ruwet. Aku sedang berpikir. Semua menjadi berantakan karena ulah Kakang sendiri. Kalau saja Kakang tidak melamar dia, saya yakin Nyai Paricara akan mau mengabdikan dirinya di Gedaton. Dan Kakang akan tetap mendapat nama baik. Semua sudah terjadi. Yang sedang kupikirkan, apa yang harus kulakukan seandainya Rawedeng gagal melakukan tugasnya? Dan bagaimana kalau Paricara melapor kepada Gusti Prabu? Kalaupun Paricara terbunuh, persoalan akan semakin parah. Karena saat ini Sakawuni bersama dengan Panji dan Tanca sedang menyusul Kamandanu ke rumah Paricara. Dari mana kamu tahu Kamandanu menyusul Paricara ke rumahnya? Ratanca menceritakan pada saya, dia takut kepada Kakang karena gagal mempengaruhi Nyai Paricara. Dan ada cerita lain yang mungkin sama sekali tidak pernah kita duga. Nyai Paricara ternyata istri Kamandanu yang selama ini dia cari. Itulah sebabnya Kamandanu menyusul ke sana. Siapkan kudaku! Bawong, siapkan kudaku! Kakang! Kakang mau kemana? Kakang!
Ini Biung Mesin. Kata Biung Raga Runting, Biung Mesin seorang pendekar. Kamu pikir Biung Mesin bukan seorang pendekar? Benar, Biung seorang pendekar. Bisa terbang. Ayu, Biung sangat merindukanmu, nak. Ayu. Mau kemana Gusti Alayuda? Jangan-jangan mau menyusul kita? Iya. Biar Ayu Wandira ikut saya di sini. Bagaimanapun, lebih baik dia ikut ibunya. Saya akan mendidik dia sebagai seorang tabib yang hebat. Bagaimana kalau saya kangen dengan dia? Atau Ayu kangen sama Panji Ketawang? Kakang Kamandanu bisa menjemput Ayu kemari dan mengantarkannya kembali kalau Ayu sudah kangen pada saya. Kenapa Nini Mesin tidak ikut kami saja? Sungguh, saya tidak cemburu. Bagaimanapun, Nini Mesin adalah istri pertama suami saya. Wuni, saya sangat bahagia dengan keadaan saya seperti sekarang ini. Saya yakin bahwa suratan saya adalah hidup sendiri. Siapapun yang menyayangi saya selalu bernasib buruk. Tuan Menci, huru hara ini adalah gara-gara saya. Saya sumbernya, Tuan Losisan. Aku tidak bisa membalas budi baik. Ingat pesanku. Pembuatan pedang ini bertujuan bukan untuk membunuh sesama. Ini kulakukan karena terpaksa. Bunuh mereka. Bahkan yang terakhir adalah bapak angkat saya. Semua bernasib sial karena saya. Itu hanya perasaanmu saja, Nini. Tidak mungkin Dewata selalu memberikan nasib buruk pada hambanya. Karena nasib manusia tidak beda dengan cendera kehidupan itu sendiri. Ada siang, ada malam, ada duka,
ada bahagia. Kakang, sekarang saya sedang menikmati jantra bahagia. Jadi saya takut jantra itu akan berputar lagi ke bawah. Kalau saya harus ikut Kakang ke Majapahit. Kemarin, saya baru mengalami dengan munculnya orang yang ingin membunuh saya. Kamandanu, maafkan kehilafan saya. Sungguh saya benar-benar tidak tahu bahwa Nyai Paricara adalah istrimu. Kenapa Kakang mau membunuh orang yang telah berjasa menyembuhkan penyakit Gusti Prabu? Saya hilaf, Kamandanu. Saya benar-benar mengaku salah. Maafkan saya. Tolong, jangan hancurkan masa depan saya di hadapan Gusti Prabu. Yang berhak memberi maaf atau tidak adalah Nyai Paricara sendiri. Dia yang hampir mati oleh serangan Rawedeng dan anak buahnya. Nyai, maafkan perbuatan saya. Sungguh, saya telah melakukan perbuatan yang paling hina. Tolong, jangan hancurkan saya, Nyai. Maafkan saya, Nyai. Baik, saya maafkan. Tapi Tuan harus berjanji, Tuan tak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Apa Tuan sanggup? Sanggup, Nyai. Sanggup. Terima kasih. Dan untuk yang kedua, Tuan harus tetap mengizinkan Ratanca untuk mengabdi di rumah Tuan. Dan jangan coba-coba menyakiti perasaannya. Tuan sanggup? Sanggup, Nyai. Bahkan Gusti Prabu mau mengangkatnya sebagai tabib kedaton untuk menggantikan posisi yang tadinya untuk Nyai. Nah, Kakang Halayuda, Kakang tidak usah cemas. Saya tidak akan melaporkan apapun kepada Gusti Prabu. Tinggal bagaimana Kakang bisa mengatur orang-orang suruhan Kakang agar bungkam. Baik, terima kasih Kamandanu. Terima kasih. Saya mohon pamit. Mesin, ayo lapar. Kenapa? Kata Biung Raga Runting, masakan jamur dan sayuran bikinan Biung enak sekali. Oh, Ayu pengen masakan jamur dan sayur bikinan Biung. Baik. Tanca? Ada apa Kakak Mei? Nyai Paricara. Tolong carikan jamur kayu dan jamur barat ya. Kita akan masak cah jamur untuk merayakan pertemuan kita ini. Baik Kakak Mei. Ayo Panji. Karena jasa Ratanca yang luar biasa besar telah berhasil menyembuhkan penyakitku, maka dia kuangkat sebagai
tabib istana, sekaligus sebagai seorang Dharma Putra, menambah 6 Dharma Putra yang ada. Rayuyu, Rawedeng, Rakuti, Rabanyak, dan Rasemi. Dan dia Halayuda yang berjasa membawa Ratanca. Kuangkat sebagai penasehat Yuwa Raja. Itulah sabdaku. Dan siapapun harus menghargai keputusanku. Kelihatannya, Gusti Prabu benar-benar sangat berterima kasih kepada Ratanca. Jabatan sebagai tabib Kedaton bukan kedudukan yang main-main. Dan dia akan menjadi orang yang memuluskan jalanku menuju kedudukan yang kucita-citakan. Tapi Kakang tidak akan bisa berbuat banyak kalau Ratanca sudah berada di lingkungan Kedaton. Bukankah seorang tabib istana harus selalu berada di Kedaton? Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimanapun, Tanca harus merasa berterima kasih kepada kita. Kalau perlu, kita carikan jodoh buat dia yang masih kerabat kita sendiri. Iya. Itu gagasan yang baik. Golek-jelek saja disayang terus. Biarin. Jelek-jelek, golek komandannya tidak nakal seperti Kakang Panji. Biar nakal, tapi Kakang Panji kan tampan. Mana buktinya? Ayu tidak pernah lihat ada gadis yang mau sama Kakang Panji. Ayu belum tahu saja. Sebenarnya banyak gadis yang cinta sama Kakang. Tapi Kakang tolak. Kenapa? Karena pacar Kakang harus secantik Gusti Tribuana Tunggadewi. Siapa itu? Putri Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Ayu ingin kenal sama Gusti Putri itu. Boleh? Oh, tidak boleh. Karena kalau masuk Kaputren saja, kita bisa ditangkap sama Bayangkari Raja. Tapi kalau Ayu mau, kita ngintip saja. Kakang punya tempat untuk mengintip. Mau? Mau. Oh, Betara. Sudah semakin sulit kubedakan hidup dan siksa. Setiap nafas dan langkahku hanya derita. Oh, Betara. Buka matamu dan saksikan deritaku. Telah kau kalahkan aku dengan tangan perkasamu. Betara, kini mimpi-mimpiku pun berwarna hitam. Hidup! Pamungkas! Ku mengasihi bumi dengan mantraku!
sekelap dua mataku. Kemarilah, kemarilah. Sepertinya aku pernah mendengar suara itu. Aku terima. Tadi saya sudah menuju ke rumahmu. Sepertinya aku pernah mendengar suara itu. Iya. Tentu kau pernah mendengar suaraku. Karena aku adalah ayah. Ayah. Iya. Tapi ayah sudah meninggal. Benar, anakku. Aku tewas terbakar di rumahku sendiri. Karena pengkhianatanmu. Seluruh tubuhku melepuh. Bahkan kedua biji mataku pecah. Terpanggang matang. Ampunilah hamba, ayah. Semua karena dendam hamba kepada Kamandanu yang selalu lebih unggul daripada hamba. Siapa yang menabur benih, dia akan menuai buah. Siapa yang menabur kejahatan, dia akan menuai malapetaka. Siapa memfitnah, dia akan menerima kehancuran. Hamba menyesal, ayah. Bersyukurlah, kamu masih sempat menyesali dosa, anakku. Karena hanya itulah satu-satunya gerbang yang bisa kau lalui untuk mencapai pencerahan. Walaupun gerbang itu mungkin sangat sempit. Apa yang harus hamba lakukan? Kuatkan niatmu. Dan carilah wanita seberang itu. Kamu harus meminta maaf kepadanya. Karena kamu telah menghancurkan hidup dan masa depannya. Juga adik kandungmu, Kamandanu. Tetapi Kamandanu telah membalas hamba, ayahanda. 2 kali dia menghukum hamba. Dialah yang menyebabkan hamba menderita seperti sekarang ini. Baik. Kalau itu alasanmu. Tapi kepada Meisin, kamu harus meminta maaf. Iya. Mandilah, anakku.
Sebuah niat yang bersih untuk tobat harus dengan tubuh yang bersih pula. Mandilah anakku. Air akan membersihkan dirimu. Air akan mendinginkan nafsu amarah. Dan mulailah menjalani pencerahan hidup sebelum segalanya terlambat. Cepat ayo. Yang mana, Kakang? Jangan keras-keras. Nanti kedengaran prajurit Bayangkari Raja. Yang berjalan itu Gusti Tribhuwana Tunggadewi. Cantik kan? Wah, cantik sekali. Kakang, golek kayuku jatuh. Mana? Tuh, ambilkan, Kakang. Hus, bahaya. Kita bisa ditangkap dan dipenjara. Tapi Ayu tidak mau kehilangan golek kayu itu. Ayu tidak bisa hidup tanpa golek kayu itu. Jangan macam-macam, Ayu. Nanti Kakang buatkan yang lebih bagus. Emban, lihat. Golek kayu ini bagus sekali. Lihat mata, hidung dan bibirnya seperti hidup. Jangan, itu golek kayu punya saya. Siapa kalian? Berani-beraninya mengintip keputren. Panggil penjaga cepat. Siapa kalian? Ampunkan kami, Gusti Dewi. Adik hamba ini ingin sekali melihat kecantikan Gusti Dewi. Kalian tahu apa hukumannya untuk orang yang berani memanjat tembok Kaputren? Golek kayu itu milik saya, Gusti Dewi. Oh ya? Tapi karena golek kayu ini sudah jatuh ke tempatku, maka golek kayu ini jadi milikku. Gusti, jangan. Itu sahabat saya. Jangan diambil, Gusti. Gusti Dewi. Kamu lagi, Panji. Dulu kan kamu sudah berjanji tidak akan mendekati tembok Kaputren ini. Kenapa kamu langgar, ha? Ampun, Ki. Adik saya ini baru datang dari desa. Ingin sekali melihat kecantikan Gusti Dewi Tribhuwana Tunggadewi dan Dewi Wiyat Raja Dewi. Terpaksa. Kalian harus ditahan. Ada apa? Kami menangkap 2 orang anak yang menyusup ke Kaputren. Mungkin Gusti Putri mau menghukum mereka. Bohong. Kami cuma mengintip. Tunggu di sini. Kembalikan golek kayu saya. Itu punya saya, Gusti. Ayo, jangan. Singkirkan anak ini. Kembalikan golek kayu saya. Kembalikan. Itu golek kayu saya. Kembalikan golek kayu saya. Kembalikan. Kembalikan golek kayu saya. Kembalikan. Anak siapa mereka?
Mereka keluarga Arya Kamandanu, Gusti Putri. Salah seorang Senopati Agung Majapahit. Katakan kepada orang tuanya, pelanggaran yang dilakukan kedua anak itu, aku masih bisa memaafkannya. Baik, Gusti. Kembalikan golek kayu saya. Kembalikan. Kembalikan golek kayu saya. Kembalikan. Kembalikan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan, Panji? Apa kamu mau pamanmu dipecat dari kedudukan sebagai Senopati Majapahit? Nanti Bibi belikan golek kayu penggantinya yang lebih bagus. Di pasar Majapahit banyak kok yang jual. Ayu tidak mau. Ayu hanya mau golek kayu Mandana. Dia sahabat Ayu. Dia teman tidur Ayu. Hanya dia yang tahu apa yang Ayu inginkan. Ayu, apa Ayu tidak kasihan sama paman? Kasihan. Tapi Ayu tidak bisa pisah sama golek kayu Mandana. Ayu tidak betah tinggal di sini. Orangnya jahat-jahat. Gusti Putri yang cantik itu juga jahat. Ayu benci Majapahit. Ayo tunggu di bilik dulu ya. Bibi mau bicara sama paman. Biung Raga Runting. Ayu tidak betah tinggal di sini. Ayu mau ikut Biung saja. Bagaimana kalau saya coba menghadap Gusti Rajapatni ataupun Gusti Tribuanaswari untuk memintakan golek kayu itu, Kakang? Apakah pantas? Hanya karena sebuah golek buruk begitu? Tapi kelihatannya Ayu benar-benar terpukul, Kakang. Kasihan dia. Kalau Wuni yakin bahwa itu baik, akan saya coba. Pokoknya, aku tidak mau menyerahkan golek kayu ini. Aku sudah sangat suka. Dan aku tidak akan pernah memberikan apa yang telah kusukai. Tapi Gusti Dewi dipanggil Gusti Ratu. Bawa golek-golek kayu itu ke sana. Baik, Gusti. Itu golek Mandana milik saya, Bibi Wuni. Tribuana, Kamu boleh ambil golek-golek milikku. Pilih yang mana kamu suka. Tidak mau, Gusti. Golek-golek milikku jauh lebih bagus. Kenapa tidak mau? Tidak mau, Gusti. Hamba mau golek Mandana milik hamba. tapi Gusti Putrimu rela golek-golek kayu semua itu buat Ayu. Ditukar. Ayu ambil semua.
Ampun Gusti. Golek Mandana adalah sahabat hamba. Hamba tidak bisa berpisah dengan dia. Gusti Putri kan sudah punya banyak sahabat. Kenapa mau mengambil satu-satunya sahabat hamba? Tribuana, berikan golek kayu itu. Ampun Gusti Ibu, tapi hamba sudah sangat sayang pada golek kayu ini. Tidak pantas seorang putri raja merebut barang milik rakyat ayahandanya. Nih. Maafkan kami, Gusti Ratu. Memanggil apa? Nenek naga runting. Ayu biasa manggil apa? Biung, tapi kan Ayu bukan anak nenek. Biung. Siapa bilang? Tuh. Kurang ajar kamu. Tidak baik berkelahi di depan anak-anak. Lebih baik kita berpura-pura rukun saja ya. Anakku, jangan kekanak-kanakan begitu. Kamu kan sudah hampir dewasa. Apa pantas hanya karena boneka kayu kotor itu kamu sampai larut dalam kesedihan? Kenapa keponakan Paman Kamandanu itu tidak mau mengalah? Hamba seorang putri raja. Tapi kenapa anak itu tidak mau mempersembahkan goleknya kepada hamba sebagai tanda baktinya? Hamba benar-benar merasa bukan siapa-siapa. Apa maksudmu, anakku? Ternyata sebagai putri raja, hamba tidak memiliki keistimewaan apa-apa. Bahkan dengan seorang bocah kecil,
rakyat biasa sekalipun, hamba harus tidak berdaya. Anakku, seorang raja manapun, keluarganya haruslah lebih mengutamakan hak-hak rakyatnya. Karena tanpa mereka, kita bukan lagi keluarga raja. Apakah ada raja tanpa rakyat? Tapi rakyat juga harus berterima kasih dan berbakti kepada raja. Saya juga heran. Saya melihat Gusti Putri Tribuana Tunggadewi sepertinya murung setelah memberikan golek kayu itu kepada Ayuandira. Saya cemas bisa terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan atas diri Ayu, atau malah atas seluruh keluarga kita. Benarkah kata Ayu? Golek itu pemberian Nini Raga Runting? Iya, waktu berpisah di rumah Nini Mesin. Jangan-jangan golek kayu itu sudah dilambari mantra pemikat oleh Nini Raga Runting. Buat apa, Kakang? Mungkin supaya Ayuandira bisa melupakannya. Dia tahu bahwa sebenarnya Ayuandira tidak bisa berpisah dengannya. Sementara kelihatannya dia tidak betah tinggal di kota. Bisa jadi begitu. Buktinya bagaimana mungkin Gusti Putri Tribuana Tunggadewi bisa menyukai golek kayu yang sangat kotor dan tua itu. Kita harus Sebenarnya apa yang kamu inginkan, anakku? Katakan pada ayahmu. Ayah tidak mau kecantikanmu akan surut karena sakit. Hamba tahu apa yang hamba inginkan. Tidak mungkin Ayahanda bisa mengabulkannya. Apa yang ayahmu tidak bisa lakukan untukmu? Ayah seorang Prabu. Dan ayah sangat menyayangimu. Tribuana menginginkan sebuah golek kayu milik keponakan Kamandanu yang terjatuh di Taman Sari Kaputren Kanda Prabu. Tapi pemiliknya tidak mau memberikannya, bahkan tetap menolak, walaupun akan ditukar dengan semua golek kayu milik Tribuana. Apa tak bisa dibujuk? Sudah, Kanda. Kenapa tidak kita paksa saja Sakauni untuk menyerahkan kembali golek itu, Ayahanda Prabu? Rakyat macam apa yang tidak mau berkorban untuk putri rajanya? Inikah pikiran seorang Yuwa Raja Jayanegara? Apakah ini pikiran seorang calon penggantiku? Salahkah pendapat hamba itu, Ayahanda? Bukankah semua kehendak raja harus dituruti rakyatnya? Dan semua perintahnya harus ditaati. Yang harus dituruti adalah kehendak untuk kemakmuran negerinya. Yang harus dituruti adalah perintah undang-undang negerinya. Dan apa yang kau lakukan tadi adalah kesewenang-wenangan Jayanegara. Dan kalau
Seorang raja bertindak dengan sewenang-wenang. Apa bedanya dia dengan kepala rampok? Ada apa, Kakang? Kelihatannya... Gusti Putri sakit keras. Gusti Putri? Mandana tidak usah takut. Pokoknya, Ayu akan selalu melindungimu. Sebab, Ayu juga tidak mau berpisah denganmu. Saya harus menemui Nini Raka Runting. Golek kayu itu benar-benar memiliki daya sihir luar biasa. Kita tunggu beberapa hari ini saja, Kakang. Mungkin Gusti Putri sakit biasa. Kebetulan saja sesudah menyerahkan golek kayu itu kepada Ayu. Tapi menurut dukun istana, Gusti Tribuana sakit karena keyungjun pada golek kayu itu. Apakah salah pendapatku untuk meminta rakyatnya berkorban demi rajanya? Sangat tidak salah, Gusti. Karena kekuasaan seorang Prabu adalah mutlak. Bahkan, nyawa rakyatnya pun hakikatnya adalah milik rajanya. Kalau Gusti memerintahkan, hamba bersedia untuk merebut golek kayu itu dari keponakan Kamandanu. Tapi bagaimana kalau Paman Kamandanu menghalangi? Itu artinya kesetiaan Kamandanu pada raja patut disangsikan. Dan kalau nanti Paduka sudah dinobatkan menjadi Prabu, mungkin orang seperti itu patut disingkirkan. Aku akan sangat berterima kasih sekali kepada kalian kalau bisa menolong adikku yang sangat kucintai. Kamu tidak apa-apa, Ayu? Orang-orang itu jahat. Dia mau merebut golek Ayu. Ya, lebih baik kita cepat pulang. Kita laporkan pada Paman. Kakang Panji. Ayu takut, Kang. Ada geluduk. Kakang bangun dulu. Temani Ayu. Ayu takut geluduk. Ayu, jangan ganggu Kakang Panji. Aku ngantuk. Kakang, bangun dulu.
Mestinya Wuni tidak usah turun tangan sendiri. Kan ada prajurit jaga. Wuni kan bisa teriak minta tolong. Terus terang, melihat Ayu Wandira dikeroyok orang, darah saya mendidih, Kakang. Saya tidak sempat lagi berpikir tentang kandungan. Untung tidak terjadi hal yang membahayakan. Kakang tadi mau mengatakan tentang keadaan Gusti Tribuana? Iya. Menurut Ratanca, kesehatannya semakin menurun. Gusti Putri masih terus mengigau memanggil-manggil golek kayu itu. Gusti Raja Patni khawatir kalau sampai putrinya menjadi gila. Sementara sebagai raja yang bijak, Gusti Prabu tetap tidak mau meminta ataupun merampas golek kayu itu dari tangan keponakan kita. Cobalah Kakang bujuk lagi. Mungkin Ayu bisa berubah. Wuni, kenapa kamu? Gusti Putri, hamba Yewandira. Gusti Putri. Kamu mau apa? Mau menyerahkan golek kayu mandana ini, Gusti Putri. Mengapa kamu tiba-tiba mau menyerahkan golek kayu itu kepadaku? Hamba mendengar Gusti Putri sakit. Terus terang, hamba tidak enak kalau sakit Gusti karena golek kayu hamba. Apa pedulimu? Aku benci kepadamu. Pergi kamu dari sini, atau aku panggilkan pengawal untuk menangkap dan memenjarakanmu. Jangan, Gusti Putri. Hamba kemari sengaja ingin memberikan golek mandana ini. Siapa yang memaksamu? Pamanmu? Kamandanu? Bibi Sakauni? Ayo mendengar, Gusti Putri sakit. Pasti tidak bisa tidur karena berpisah dengan golek mandana. Dia memang menyenangkan. Hamba rela golek mandana ini untuk Gusti. Tidak, Ayu. Pasti kamu lebih membutuhkan golek kayu itu daripada aku.
kayu itu? Pasti sudah menjadi sahabatmu. Betul, Gusti. Tapi hamba sudah mengatakan padanya bahwa Gusti Putri sangat ingin menjadi sahabatnya. Betul kan, Gusti? Tapi aku tidak mau.